Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman aglonema se-Indonesia. Sore hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang mutasi warna pada aglonema, terutama untuk memerahkan warna. Di depan kita sudah ada aglonema Big Roy, aglonema yang sudah lama ada ya. Istilah orang aglonema jadul atau aglonema sejuta umat, karena sudah banyak orang yang memilikinya. Jadi aglonema ini saya terima dari kawan saya sekitar bulan Februari atau kurang lebih 5 bulan yang lalu. Hanya saja 4 daun terakhir ini, 1, 2, 3, dan 4, belum ada. Hanya ada 2 daun saat ini. Dan beberapa daun lain cukup rimbun saat itu, mungkin ada 8 daun atau lebih. Saat itu tanaman ini saya terima dengan media tanam yang padat, tanah umumnya. Lama-kelamaan dia kekeringan dan daun banyak yang gugur karena kekurangan nutrisi. Dan ini adalah kuncup terakhir pada masa menggunakan media tanam yang lama. Karena kekeringan, ini tumbuh dengan tidak sempurna. Dan ini satu lagi daun yang lainnya ya, daun yang lama. Keempat daun yang terakhir ini tumbuh pada masa menggunakan media tanam yang poros, yang simple dan joss, yang biasa saya gunakan. Simple artinya tidak terlalu banyak bahan yang digunakan, dia hanya terdiri dari sekam lapuk, sekam bakar, humus, dan pakis cacah yang tentunya sudah disterilkan. Ini ada videonya, linknya ada di atas maupun dapat dilihat pada deskripsi. Setelah ditanam di media yang poros, daunnya lebih baik ya. Daunnya dari mana? Daunnya berkembang secara stabil. Dari daun yang pertama, daun kedua lebih besar, daun ketiga semakin besar, dan bahkan daun yang keempat lebih besar dari daun yang ketiga. Nah teman-teman, ini ada sedikit tips lain ya. Ini karena yang agak berbeda, karena ini ada kuncup yang baru. Jadi kalau kita inginkan kuncup yang baru ini menghadap ke depan seperti ini, ya, ini harus kita putar, ya, karena matahari dari depan kita, ya, matahari dari depan ini harus kita putar, sehingga nanti kuncupnya akan menghadap ke dalam. Nah seperti itu. Nah itu salah satu tips untuk menyusun daun aglonema. Kembali dengan cara memerahkan aglonema, jadi salah satu cara memerahkan tanaman dengan memberikan sinar matahari pagi. Kalau di daerah saya ini, dari jam 6.30 sampai jam 9, itu kebiasaan saya. Nah ini berbeda ya, di sini jam 6.30 pagi itu kondisinya langit-langit itu masih antara terang dan gelap. Ya, seperti kondisi maghrib, ya kurang lebih seperti itu. Salah satu kelemahan kami di sini belum ada tempat yang permanen. Tanaman-tanaman ini hanya diletakkan di depan teras ini saja dan akan dijemur, harus kita angkat ke halaman di depannya. Sedangkan saat itu aglonema yang ini masih menggunakan pot yang lebih besar, jadi agak berat gitu ya. Sehingga kadang-kadang dijemur, kadang-kadang tidak jemur, nggak konsisten gitulah ya. Tidak setiap pagi dia dijemur. Yang kedua, cara memerahkan aglo dengan diberikan pasir malang. Pasir malang kita tahu sebagai penunjang porosisitas. Selain itu juga meningkatkan warna merah pada tanaman aglonema. Tetapi pasir malang ini baru 1 bulan saya masukkan di dalam pot ini ya, sehingga tidak berpengaruh kepada daun-daun yang sudah ada. Nah semoga saja ini ada pengaruhnya kepada kuncup yang baru itu. Karena pasir malang diberikan sebelum kuncup yang baru itu ada ya, semoga nanti lebih cas warnanya. Dan yang ketiga, yang menyebabkan daun aglonema bermutasi warna merah karena diberikan hormon pertumbuhan. Namun sebelumnya ini saya tukar ya sampelnya dengan yang lain ya. Nah ini sebenarnya aglonema yang sama dengan aglonema tadi, dia satu pot ditanam namun secara grouping ya ketika kita buka ya.
kondisinya sebenarnya ini lebih parah. Dia juga kekeringan, daunnya banyak yang rontok. Dia lebih parah kenapa? Karena akarnya lebih pendek saat itu. Lebih sedikit, lebih pendek, dan hanya sebatas kuku jari saja. Ya. Dan mungkin ini ada pengaruhnya kenapa yang ini lebih merah dari yang tadi. Selain ini juga diberikan sinar matahari yang lebih banyak ya, karena ini potnya lebih kecil dari yang pot tadi. Jadi tidak berat jika dipindahkan dari teras ke halaman untuk diberikan sinar matahari pada pagi hari. Nah, ini contoh selanjutnya adalah contoh larutan atonik saya ya. Teman-teman semua, ini adalah atonik ya, jadi dia sebagai zat penumbuh tanam ya, khususnya untuk menumbuhkan akar. Saya menggunakan setengah tutup botol bagian dalam untuk saya campurkan dengan 500 mili ya daripada air, ya itu lebih sedikit. Dan ini kita kita hobi ya, lebih-lebih sedikit itu nggak apa-apa ya. Kita bukan penelitian yang laboratorium, harus pas sekali gitu ya. Nah ini begini ya cara buatnya ya. Jadi nanti tanaman aglonema ini saya bongkar ya. Kebetulan juga ini sudah lama juga nggak saya bongkar. Sambil kita melihat perkembangan akarnya yang ada ya. Nah ini kita bongkar dulu ya. Nah akarnya sedikit tapi sudah jauh lebih panjang daripada kondisi awal ketika tanam ini saya rawat ya. Nah jadi akarnya akan saya cuci dulu ya. Nah, aglonema yang ini juga akan saya rendam ya dengan larutan atonik ya, kebetulan sudah ada. Namun ini tidak akan merubah warna daun maupun kuncup yang sudah ada. Namun kita harapkan kuncup daun yang berikutnya yang akan berubah menjadi lebih merah. Nah, ini saya bongkar ya. Jadi akarnya memang ini sudah dari awalnya memang sudah lebih banyak daripada aglonema yang Big Roy. Mungkin ini juga salah satu penyebabnya kenapa aglonema ini tidak semerah yang aglonema Big Roy pertama. Karena banyaknya akar mungkin akan menghambat efek pemberian warna merah pada aglonema ini. Nah ini juga kita cuci ya. Nah ini kebetulan saya ada aglonema ketiga ya. Aglonema ini tidak ada hubungan dengan yang dua ini ya. Ini saya beli di tempat lain ya. Jadi ini tidak ada kuncupnya. Belum ada kuncupnya. Jadi ini juga akan kita rendam dengan larutan atonik. Semoga kuncup berikutnya juga akan berwarna merah. Nah ini kita bongkar aglonemanya ya. Ini media tanamnya sama ya. Nah ini akarnya juga banyak. Jadi nanti ini akan kita cuci dan kemudian akan kita rendam dengan larutan atonik. Nah, ini akarnya sudah saya cuci ya, nanti akan kita rendam di lautan atonik. Nah, ini kelihatan mata tunasnya sudah mulai berjendol ya, jadi mungkin nggak lama lagi juga akan muncul tunas. Nah, ini kita rendam di lautan atonik. Nanti terserah kita ya, mau sejam boleh, 2 jam boleh, ya mau 4 jam juga nggak apa-apa sebetulnya ya. Mungkin lebih meresap dia ke dalam akar ya, jadi semakin lama semakin baik ya. Tapi mungkin jangan lebih dari 12 jam lah. Nah, aglonema satu lagi juga demikian. Ini akarnya sedikit, lumayan panjang, dan ini saya rendam di tempat yang sama saja. Ya. Nah, ini ketiga Big Roy ini sudah kita rendam di lautan atonik ya. Nah, ini sambil menunggu kita merendam, saya sudah menyiapkan media tanamnya. Ya, media tanam saya biasa ya, yang simple dan jos, yang ringan ya, hanya 4 bahan, tetapi ini cukup bagus hasilnya. Dan di sini seperti biasa ya, di bawah itu saya sudah siapkan arang kayu, dimasukkan furadan, dan yang butiran kuning ini adalah pupuk dekastar yang seimbang. Pot yang kedua juga menggunakan dekastar yang seimbang, namun pot yang ketiga saya menggunakan dekastar yang N-nya lebih tinggi 19. Yang lebih tinggi ini untuk tanaman yang merah tadi ya, karena daunnya masih sedikit, sehingga dia berkonsentrasi saja terlebih dahulu untuk menumbuhkan daun. Sedangkan yang pot yang sebelumnya ini untuk sudah mulai menumbuhkan tunas. Seperti biasa, tanaman ini saya siram dengan cara dikocor ya, dengan jenuh seperti itu. Saya menyiram sampai air yang keluar dari bawah pot itu
berwarna bening ya, biasanya sekitar 300 sampai 500 mililiter ya. Nah, saya menyiram dengan larutan yang ada saja yang tadi kita gunakan untuk merendam tanaman ini ya, yaitu larutan B1. Nah, selanjutnya nanti tanaman ini akan kita simpan di tempat yang teduh untuk kemudian besok paginya akan saya jemur. Nah, teman-teman semua, inilah penampakan aglonema kita setelah disiram ya. Jadi apa yang kita buat itu tidak untuk merubah warna daun yang sudah ada. Dia hanya akan merubah daun yang berikutnya ya. Termasuk juga yang kuncup ini. Ya, dia yang berikutnya setelah kuncup ini yang akan berubah ya. Nah, teman-teman semua, jadi ada 3 cara yang saya gunakan untuk memerahkan warna aglonema saya ini ya. Yang pertama tadi adalah pemberian sinar matahari secara konsisten pada pagi hari. Yang kedua adalah menambahkan pasir malang pada media tanam. Yang ketiga adalah dengan memberikan zat penumbuh tanam. Dalam hal ini saya menggunakan larutan atonik. Nah, teman-teman, dari 3 cara tadi menurut saya, cara dengan memberikan zat penumbuh tanam, dalam hal ini tadi larutan atonik, yang paling ekstrim merubah warna aglonema kita menjadi merah. Dan ini yang saya gunakan juga di tanaman aglonema saya. Nah, teman-teman, sampai sini video saya. Jadi senang sekali teman-teman telah menonton video saya. Semoga sukses di dalam beraglonema. Sebagai akhir kata akan saya tutup dengan sebuah pantun. Timun suri, cacah di mangko, untuk hidangan buka puasa. Mau bikin merah warna aglo? Ikutin terus video saya. Teman-teman semuanya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol notifikasinya. Terima kasih.